Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Krishna dan Hunter Killer atas beberapa koreksi di video pembahasan Fate Heavenfield kemarin. Gak habis thinking, Shiro bisa kehilangan Saber pada seri yang satu ini, tapi bukan berarti Shiro sudah menyerah. Lanjutan dari Presage Flower adalah Lost Butterfly. Banyak sekali fakta yang akan terbuka pada edisi yang satu ini. Penasaran? Mari kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu, kalian harus menonton seri Fate movie yang pertama, karena ini adalah cerita lanjutannya. So, let's go! 南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホばっか Masih bersama M. Yashiro sebagai tokoh utama kita, Mato Sakura yang sejatinya adalah Tosaka Sakura sebagai heroin utama pada seri yang satu ini. Tosaka Rin sebagai rekan aliansi Shiro, Saber atau Alter Saber sebagai mantan servan utama Shiro, dan masih banyak lagi karakter yang akan kita eksplanasikan. Menyambung video kemarin, Shiro mengalami kekalahan besar, di mana dia terluka parah, plus kehilangan kontraknya dan Saber. Sekilas Shiro melihat gerak-gerik Saber, tapi ternyata dia adalah Angra Mainyu yang kemudian melap Shiro dan cepat. Entah itu sebuah kenyataan atau bukan, yang jelas Shiro bangun di pagi hari itu dan kondisi sehat jasmani dan rohani. Hilangnya keberadaan Saber secara mendadak membuat Sakura semakin curiga, namun Sakura juga bersyukur, karena jika Saber tidak ada, Shiro tidak akan pulang larut malam lagi. Pernyataan yang Sakura lontarkan adalah salah, karena Shiro masih bertekad untuk terus bertarung walau sudah kehilangan servan sekalipun, sebab masih ada banyak lawan yang bersembunyi di balik kota. Adegan beralih ke pemandangan kota Fuyuki yang terlihat damai, tentram, tanpa ada tanda-tanda kehadiran Thanos dan pasukannya. Ketika hendak pergi ke sekolah, Shiro tanpa sengaja bertemu dengan Ilya dan mengobrol sejenak dengannya. Nama keluarga Von Einstein seketika terlintas di benak Shiro. Ia pun spontan menanyakan sosok Emiya Kiritsugu kepada Ilya, tapi Ilya mengatakan jika dia tidak mengenal sosok Emiya Kiritsugu, meskipun gelagatnya seperti menyembunyikan keberadaan ayah Shiro. Tak lama setelah itu, Shiro dipertemukan dengan Rin. Mereka berniat untuk membahas rencana penyerangan selanjutnya, bukan di sekolah, melainkan di rumah Rin. Shiro memperhatikan foto masa kecil Rin, dan terlihat jelas jika tali rambut yang Rin pakai waktu itu sangat mirip dengan yang Sakura pakai sekarang. Saat Rin sampai, mereka memulai pembahasan. Kita dibawa ke alam bawah sadar Sakura. Di sana, Sakura nampak dipisahkan dari sebuah keluarga yang terlihat harmonis. Sakura sempat terjatuh ketika mengejar gerbong yang mereka tumpangi. Sakura bertatapan langsung dan koloni semut yang membawa bangkai kupu-kupu. Lalu muncullah kerumunan serangga aneh yang memasuki gerbong yang Sakura naiki. Dan ternyata, itu semua adalah mimpi yang Sakura alami. Lalu ia bergegas untuk menyiapkan makan malam. Sore menjelang, Shiro sudah sampai di rumahnya bersama dengan Rin, tapi tak kunjung menemukan keberadaan Sakura. Shiro mendapatkan sebuah telepon dari sosok misterius yang memaksa Shiro untuk segera berlari ke suatu tempat. Dan itu juga mengharuskan Rin untuk mengejar Shiro. Shiro telah tiba di titik lokasi, di mana Sakura tengah ditawan oleh Shinji bersama dengan Rider yang kemudian mendapatkan perintah untuk mengejar Shiro. Awalnya Shiro diajar habis-habisan, dan di saat Rider mendapatkan perintah eksekusi, dia malah membantu Shiro untuk mengejar Shinji dari atas, sekaligus mengamankan Sakura. Shinji yang tidak terima dan ini malah menyuruh Rider untuk membunuh Shiro. Di saat itulah, Archer datang bersama masternya, lalu memberikan serangan fatal ke arah Rider, yang seketika membuat Rider lemas bersimbah darah. Kita dihebohkan dengan sebuah fakta, di mana Shinji adalah master palsu dari Rider, karena sejatinya, master dari Rider tidak lain adalah Sakura. Rider kembali pulih berkat asupan mana besar dari Sakura. Rin telah mengeksplanasikan kenapa Rider sempat tunduk kepada Shinji. Hal ini disebabkan oleh Sakura yang menggunakan mantra perintah pertama untuk patuh kepada Shinji, lalu menggunakan mantra perintah kedua agar Rider kembali ke Sakura. Sakura juga menolak permintaan Shinji untuk membunuh Shiro. Hal ini membuat Shinji geram, sekaligus menghancurkan segel milik Sakura, yang ternyata malah membuat Sakura hilang akal, dan Shinji pun meninggalkan tempat. Sakura tidak dapat mengontrol kekuatannya yang sangat besar. Jumlah energi Sakura yang meningkat membuat Rider semakin kuat. Sakura tanpa sengaja menciptakan medan batas, dan Rider menggunakan kekuatan mata pembatuan untuk melemahkan tiga lawannya. Oke, bentar. Kemarin ada salah satu dari kalian yang bilang kalau Rider ini mirip sama Gorgon di seri FGO Babylonia. Kalau ada yang punya informasi lebih, kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya. Karena saya juga kekurangan informasi tentang yang satu ini. Lanjut, sihir liar milik Sakura nyaris menusuk Rin, tapi Shiro dan nekat menahannya. Sakura sadar jika ini adalah kesalahan yang ia perbuat. Hal ini membuat emosinya semakin kacau, dan Sakura pun tanpa sengaja melukai dirinya sendiri. Sesaat setelah kejadian, Shiro terbangun di gereja Kirei bersama dengan Rin. Kirei telah mengobati Sakura dan seluruh tanda sihir yang ia miliki. Kirei menjelaskan bahwa tubuh Sakura ditanami oleh sebuah esensi bernama Kokuinchu. Esensi itu akan merubah seluruh energi kehidupan Sakura menjadi sebuah energi sihir jahat.
yang pada akhirnya akan menggerogoti Sakura secara perlahan. Satu-satunya cara yang dapat Shiro lakukan untuk mencabut esensi itu hanyalah bergantung pada cawan suci. Rin berniat untuk membunuh Sakura karena seorang penyihir yang hilang kendali tidak diperbolehkan untuk terus hidup. Kirei mengungkap sebuah fakta bahwa Sakurai adalah putri kedua dari keluarga Tosaka. Dengan kata lain, Sakura adalah adik kandung Rin. Pada dasarnya, sebuah keluarga penyihir hanya diperbolehkan untuk memiliki satu generasi penerus, dan sisanya akan ditelantarkan. Tapi itu tidak berlaku untuk Sakura, karena dia diadopsi oleh keluarga Mato, yang nyatanya sudah tidak menurunkan generasi penyihir yang baru. Rin tetap bersikeras untuk membunuh Sakura, karena jika tidak, Sakura akan hilang kendali, dan menyerang semua orang secara membabi buta. Sakura hilang, dan mereka pun langsung bergegas untuk melakukan pencarian. Shiro bertemu dengan Ilyasville, yang kemudian memutuskan untuk bertarung di pihak Shiro, karena Shiro memiliki sosok terkasih yang ingin dilindungi. Kemudian, Shiro bertemu dengan Sakura. Sakura sangat menyesal dengan apa yang ia perbuat, dan mencurahkan segala bentuk kebohongannya kepada Shiro. Shiro hanya ingin membujuk Sakura kembali ke rumah. Sakura menolak, bahkan dia sempat mengatakan ini. Tapi Shiro tetap memeluknya dengan hangat, dan mereka pun kembali ke rumah. Di tengah jalan, mereka dipertemukan dan Rin yang dikawal oleh servannya Archer. Tapi mereka berdua tetap berjalan lurus, seolah tidak terjadi apa-apa. Archer juga sempat mengatakan bahwa dia sudah tahu semua masa depan Shiro, yang menjadi bukti bahwa Archer adalah Shiro itu sendiri. Sakura nampak mengalami gejala demam, tapi kenyataannya, Sakura hanya terkena efek samping dari Kokuinchu, yang membuatnya lebih sensitif, sekaligus mengalami peningkatan hasrat kesenangan. Sakura juga kehilangan banyak energi sihir, dan Shiro memberikan energi sihirnya lewat tetesan darah. Lantas, kenapa Sakura menghisapnya layaknya sedang membersihkan sebuah roket? Aneh. Pagi menjelang, Shiro dan Sakura menjalin kehidupan secara normal, bersama dan Rider yang kini tinggal bersama mereka. Shiro akan berusaha semaksimal mungkin agar Sakura dapat menang dalam perang kali ini, supaya esensi jahat dalam tubuh Sakura dapat dicabut. Tapi sebelum itu, mereka diharuskan untuk mengalahkan Zouken terlebih dulu, dengan cara membentuk aliansi baru, bersama dengan master lain, yang tidak lain adalah Ilyasville. Sakura menyuruh Rider untuk membawa Shiro jika situasi mulai memburuk. Terlihat jika Sakura sangat tertekan dan esensi sihir yang tertanam di dalam tubuhnya. Sesampainya di tempat Ilya, Shiro malah dikejutkan dengan kedatangan Zouken yang ingin melakukan gencatan senjata dan Ilya. Tindakan Zouken didasari dan tujuan utamanya, yaitu mendapatkan tubuh Ilyasville, yang tidak lain adalah perwujudan dari cawan suci. Sedari awal, Zouken memang tak memiliki niatan untuk bertarung, lalu muncullah sosok servan yang keluar dari tubuh Angra Mainyu. Dia bukan lagi Saber yang kita kenal, karena dia telah berubah menjadi Black Saber, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Alter Saber. Berserker merespon adanya kehadiran Saber. Dia spontan melakukan penyerangan meskipun Ilyasville sudah melarangnya tadi. Berserker yang katanya item paling OP di Mobile Legends dapat dikalahkan Saber dengan mudah. Meski begitu, Berserker masih bisa bangkit dengan bantuan pusaka suci miliknya. Ledakan yang ditimbulkan dari serangan Saber nyaris melukai Shiro dan Ilya, tapi untungnya Archer datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Archer juga sempat menahan serangan Shin yang tadinya ditunjukkan kepada Ilya. Rin memerintahkan Archer untuk segera membunuh Shin, dan pada akhirnya Archer terpaksa menerima kekalahan karena Shin mendapatkan bantuan dari Angra Mainyu. Di samping itu, pertarungan antara Berserker dan Alter Saber masih berlangsung cukup lama, hingga pada akhirnya Berserker berhasil dikalahkan secara bersih tanpa ada noda membandel. Kemudian Alter Saber kembali ke dalam Angra Mainyu. Di sisi lain, Shiro dan teman-temannya disibukkan oleh servan Shin yang berniat memburu mereka semua. Tiba-tiba, Archer kembali bangkit dan berhasil memukul mundur Shin dengan telak. Sangat disayangkan, Archer terpaksa menahan serangan mendadak Angra Mainyu yang tadinya ia tunjukkan untuk membunuh Rin. Angra Mainyu hendak melepaskan serangan dalam skala besar, dan Archer masih sempat-sempatnya menahan dan perisai Ro Ayas. Hingga pada akhirnya, serangan itu berhasil memutus lengan kiri Shiro, membuat Rin tak sadarkan diri, dan membuat Archer terluka parah. Demi menyelamatkan Shiro, Archer memutus lengannya agar Shiro dapat mempunyai tangan yang baru. Shiro pulang ke rumah bersama dengan Rin dan Ilyasville. Perban merah yang Shiro gunakan adalah sebuah segel yang menahan energi Archer, supaya tidak menyebar secara langsung ke tubuh Shiro. Ketika mandi, Shiro tanpa sengaja membuka sedikit perbannya dan merasakan jika tubuhnya akan segera meledak. Ketika hendak tidur, Shiro didatangi Sakura yang kemudian mengungkapkan perasaannya. Shiro menerima perasaan Sakura dengan baik. Hal ini terbukti lewat aksi pengeboran yang berlangsung hingga dini hari. Setelah ngebor ceria, Sakura mulai memanggil Rin dengan sebutan Onesan, dan itu membuat kedekatan mereka semakin erat. Karena sudah puas dengan pengeboran semalam, Shiro mulai menguasai sihir penciptaan. Di lain tempat, Shinji nampak sangat frustasi karena mulai sekarang, nama Mato Shinji sudah tidak ada artinya di mata sesepuh keluarga Mato, dan dia menciptakan sebuah ramuan misterius dari hasil eksperimennya. Sakura mulai kehilangan indera pengecap, tapi dia masih bisa merasakan kehangatan dari tubuh Shiro.
Lalu kita dibawa ke sebuah negeri dongeng di mana Sakura bersenang-senangan dan ceria. Tapi itu hanyalah sebuah ilusi, karena kini Sakura tengah berhadapan langsung dengan Gilgamesh. Gilgamesh sendiri berniat untuk membinasakan Sakura. Tidak perlu dieksplanasikan lebih jauh karena adegannya cukup gore. Gilgamesh yang di seri sebelumnya memiliki kesan overpower dapat dibunuh layaknya seorang kroco. Sakura telah menyatu dan Angramanyu lalu melahap hampir seluruh isi kota, sekaligus beberapa warga sipil. Tak lama setelah itu, Shiro dikejutkan dan kedatangan Sakura yang bersimbah darah. Tidak terdapat luka di bagian luar, namun Sakura terlihat seperti habis merasakan kematian. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sakura adalah dengan mengalahkan Zouken dan Angramanyu secara langsung. Ilya memperingatkan Sakura, jika kekuatan jahatnya terus dibiarkan, Sakura tak lagi bisa diselamatkan, dan dia akan segera binasa. Di saat yang tepat, datanglah Fujimura yang berniat untuk mengecek kondisi Sakura. Sakura merasa jika dirinya adalah suatu hambatan yang menghalangi Shiro untuk meraih mimpinya. Namun Fujimura meluruskan dengan sebuah pernyataan bahwa Shiro akan menjadi pahlawan seperti ayahnya Kiritsugu. Jadi tak heran jika Shiro memiliki orang terkasih untuk dilindungi. Fujimura juga bercerita tentang Kiritsugu yang sering pergi ke luar negeri untuk sekedar menemui anaknya. Saat itulah Ilya tersadar jika Kiritsugu masih menyayanginya. Terakhir, Fujimura menyuruh Sakura untuk tetap berada di samping Shiro. Shiro terbawa ke sebuah mimpi di mana dia mengeksekusi Sakura di sana. Tentunya, Shiro sangat tidak ingin jika hal itu benar-benar terjadi. Kemudian Shiro mendapatkan panggilan dari Zouken untuk saling bertukar informasi yang telah mereka dapatkan. Pada dasarnya, Angramanyu tidak berada di pihak Zouken. Angramanyu jugalah yang merupakan isi dari cawan suci itu sendiri, sesuai informasi yang diberikan oleh Bung Krishna. Di saat Angramanyu menjadi isi cawan suci, Sakura bisa dihitung sebagai cawan suci yang baru. Zouken meminta tolong kepada Shiro agar dia segera menyiapkan Sakura, karena Angramanyu tidak dapat dikalahkan jika tidak dengan cara itu. Shiro sempat menolaknya, namun tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Jika Sakura kehilangan kesadaran, bencana yang menimpa kota Fuyuki 10 tahun yang lalu akan terjadi kembali, dan Shiro tidak menginginkan kedua hal itu terjadi. Masih ada satu cara lagi untuk mencegah kehancuran, yakni dengan menahan Sakura hingga perang cawan suci berakhir. Namun itu sangat tidak mungkin, karena sebentar lagi, Sakura akan segera hilang kendali. Pagi itu, Sakura nampak sangat sehat dan bersemangat. Rin tak henti-hentinya untuk mencari informasi tentang cara mengalahkan Angramanyu. Shiro mengajak Ilya untuk berbelanja, dan sorenya, Shiro membuat janji bersama Sakura bahwa mereka akan hidup bahagia suatu saat nanti. Semua yang Shiro katakan hanyalah kedok, sebab malamnya, Shiro berniat untuk mengakhiri hidup Sakura secara langsung. Meskipun sesaat, Shiro mengingat masa-masa indah yang ia jalani bersama Sakura, dan Shiro pun mengurungkan niat untuk aksinya tersebut. Pagi-pagi sekali, Sakura meninggalkan rumah Shiro, sembari menggunakan mantra perintah terakhir kepada Rider untuk sebuah permintaan tolong. Sakura berniat untuk mengakhiri semua ini seorang diri. Saat sampai di rumah, ia dipertemukan lagi dengan Shinji. Shinji berniat untuk melakukan pengeboran secara paksa kepada Sakura. Bahkan Shinji sempat mengatakan ini. Tanpa disadari, kekuatan Sakura lepas kendali dan menewaskan Shinji di sana. Shiro terus berlari untuk mencari keberadaan Sakura. Dan di scene akhir, tubuh Sakura menyatu penuh dengan Angramanyu. Lalu terciptalah sebuah karakter yang dinamakan Dark Sakura. Apa ya? Bingung mau ngomong apa di closing statement kali ini. Yang jelas, pertarungan Berserker dan Ultra Saber sangatlah epic gak ada lawan, meskipun akhirnya memaksa Berserker untuk kalah. Peran Gilgamesh pada seri kali ini sangatlah tidak berkesan sedikit pun, entah bagaimanapun juga kalian menanggapinya. Tentu, semua yang telah kita tonton tak akan luput dari aksi mantap-mantap di pertengahan film. Seperti biasa, jika ada kesalahan dalam pembahasan, jangan lupa koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menulisnya di kolom komentar. Kiko, watashi wa ari to mata aimashou.